Ketika kita semua ada di tempat kita saat ini, di tempat pelayanan kita masing-masing, berarti Tuhan punya satu tujuan untuk kita lakukan dan itu yang harus kita wujudkan. Apapun yang menjadi keadaannya, tetap semangat. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi, Tuhan adil. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kita ciptaannya. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan pelayanan. Dan yang kedua, tetap sayangi anak-anak karena Tuhan Yesus sayang sama anak. Saya rasa itu adalah sebuah PR besar bagi kita, gereja, yaitu untuk mengerti dan menyampaikan bahasa kita dan bahasa mereka dalam bentuk bahasa kasih yang diajarkan oleh Kristus. Perkenalkan, nama saya Febriani Julitonga. Saya sekarang melayani di KPK Aik Bayur di Padang Selingkuhan. Perkenalkan, nama saya Sepdesi Hotang dan saya pendeta yang melayani di GKI, denominasi GKI yang ada di Simalungun. Sebelum mengikuti pelatihan ini, jika saya menghadapi ataupun menemukan anak yang tanda kutip ABK, identik saya menjauhi. Tapi dengan adanya pelatihan ini, saya lebih memikirkan bagaimana nanti saya merespon ataupun melayani mereka lebih baik lagi. Secara terus terang, sebelumnya saya tidak pernah memikirkan lebih jauh bahkan memahami hal ini. Tetapi bersyukur adanya dengan pelatihan ini memberikan wawasan bahkan arahan supaya ketika diperhadapkan dengan anak-anak yang terkhusus yang membutuhkan pelayanan khusus, yang anak-anak yang disabilitas, artinya pertama sekali kita jangan menutup mata, namun kita memberikan waktu, pikiran, bahkan ide-ide untuk mengarahkannya supaya dia juga jangan jatuh tidak semangat, melainkan semangat dan mau kita mengajaknya dengan berinteraksi, mau peduli, dan ketika kita diperhadapkan kita harus sabar. Dan beberapa tadi jawaban memberikan bahwa ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang demikian, kita harus memberikan ruang dan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan apa yang tertanam di dalam pikiran mereka. Artinya dengan cara ini tadi memberikan pengajaran, saya termotivasi dan saya diajarkan. Kiranya saya bisa menerapkan ini di nominasi gereja kami, bahkan kita semua yang di sini yang telah mendengarkan pengajaran ini. Adanya tadi yang diadakan oleh narasumber kita, hal yang praktis ketika membuat suatu kegiatan yang boleh memacu semangat. Artinya hal ini kita akan terapkan juga di sekolah minggu, bahkan anak-anak yang kita hadapi. Dengan kegiatan ini sekiranya mereka juga terpacu dan bisa semangat lagi. Yang pertama itu adalah tersenyum, terima mereka, layani mereka. Yang pernah saya hadapi itu yang pertama, sulit mengatasi emosi. Dalam artian kesabaran diuji. Seperti itu. Secara terus terang, memang saya belum pernah menghadapi bahkan melayani yang orang disabilitas. Artinya membutuhkan pelayanan khusus. Tetapi di sekeliling saya melihat ada berbagai banyak anak-anak yang memang disabilitas, yang membutuhkan pelayanan khusus, yang memang bukan jemaat kita juga, tetapi dengan adanya ini memotivasi kita, artinya tanpa memandang siapa dia, tetapi ketika kita melihatnya, kita harus turut prihatin, kita harus mengasihi dia, peduli, bahkan kita juga untuk mencoba berdialog, berinteraksi dengan dia untuk mengembangkan apa-apa saja yang ada di pikirannya. Dengan adanya pelatihan ini, yang pertama
untuk menambah wawasan bagi saya. Pertama, untuk menambah wawasan bagi saya, karena memang kita selalu dituntut belajar dan belajar banyak hal yang mungkin belum kita ketahui, tetapi diketahui orang-orang yang perlu kita kembangkan. Jadi syukur adanya pelatihan ini supaya menambah wawasan bagi saya, dan juga supaya saya bisa tergerak dari hati untuk mengembangkan pengajaran ini. Bahwa Yesus itu juga mengasihi anak, saya juga harus lebih lagi mengasihi anak-anak. Harus lebih lagi memperhatikan anak, kebutuhan khusus mereka itu paling tidak harus diperhatikan dan diadakan, kurang lebih seperti itu. Kalau peluang sampai sejauh ini memang sungguh sangat banyak peluang, tetapi kembali lagi terkadang adanya peluang, tetapi yang menjadi mentornya, yang mengarahkan, kurangnya semangat. Dan terbalik juga, adanya rasa semangat bagi yang mengajar, tetapi untuk mau diajar susah diarahkan. Dengan hal ini, kita berbagai ilmu tadi diterapkan bagi kita, adanya trik-trik yang harus diterapkan untuk mengarahkan mereka. Apapun yang menjadi keadaannya, tetap semangat. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi, Tuhan adil. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kita ciptaannya. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan pelayanan. Dan yang kedua, tetap sayangi anak-anak karena Tuhan Yesus sayang sama anak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya Topler Sijabat, saya Program Officer Teologi di KNLWF. Nama saya Evana Febriani Sumbayak. Saat ini di KNLWF saya bekerja sebagai Edukasi Program Officer. Hari ini kita belajar bersama dengan guru-guru sekolah minggu dengan pelayan tahbisan yang berhubungan langsung dengan anak di gereja, berhubungan dengan disabilitas dan bagaimana mereka menjalin hubungan serta berinteraksi dengan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Yang pertama, ketakutan terhadap tidak adanya orang yang mau mengikuti, karena saat ini di tengah gereja pelayanan terhadap anak dengan berkebutuhan khusus itu minim adanya. Jadi saya ketakutan ketika beberapa gereja tampaknya kesusahan menemukan orang yang cocok untuk diutus mengikuti pelatihan ini. Lalu yang kedua, apakah ekspektasi dari pemateri bertemu dengan ekspektasi atau kebutuhan dari para peserta? Bahwa anak dengan berkebutuhan khusus bukanlah mereka yang saat ini hanya bisa kita lihat, tapi juga bahwa semua orang berkebutuhan khusus. Saya teringat bahwa ketika tahun lalu di Hari Disabilitas Internasional yang ada di Siantar, salah seorang anak berkebutuhan khusus mengatakan ketika Tuhan memberikan saya satu kekurangan, maka beliau juga akan memberikan saya satu kelebihan, dan itu terjadi untuk semua orang. Semangat mereka untuk bertanya dan saling menceritakan pengalaman mereka, menurut saya itu adalah salah satu harta karun yang saya dapatkan pada hari ini. Lanjutkan tugas pelayanan, karena ketika kita semua dipanggil untuk melayani anak dengan kebutuhan khusus, maka Tuhan punya rencana khusus juga untuk kita masing-masing. Saat ini saya senang bahwa hari ini gedung Lutheran Study Center ini boleh digunakan bukan hanya untuk pendidikan teologi saja. Saya bisa menolong para guru sekolah minggu dan para pengajar-pengajar yang concern terhadap isu-isu mengenai anak berkebutuhan khusus.
Itu saya rasa merupakan salah satu hal yang sangat menarik ya, karena teologi boleh mendarat di dalam aras konteks-konteks lokal atau isu-isu lokal yang sedang terjadi. Gereja harus bersifat inklusif, saya rasa itu adalah hal yang sangat fundamental untuk gereja. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri datang ke tengah dunia untuk melayani orang-orang yang ada di muka bumi ini ya, termasuk manusia. Maka pada akhirnya ketika manusia dipenuhi oleh Roh Tuhan, sejatinya manusia juga di dalam gereja harus mengerjakan hal-hal yang bersifat humanis, namun bukan karena dengan tujuan untuk mengumpulkan kredit atas perbuatan baik, akan tetapi merupakan sebuah respon yang sifatnya refleks dari diri kita yang menerima keselamatan dalam melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia. Tantangan terbesar gereja bagi saya adalah ketika gereja berpikir dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam mengerjakan pelayanan yang dikomandoi oleh Tuhan itu sendiri. Maka pada akhirnya perbuatan yang dilakukan gereja lebih banyak bersifat rutinitas ketimbang sesuatu hal yang menjadi keresahan ataupun hal yang paling dinanti-nanti oleh bukan hanya warga gereja itu sendiri, pada akhirnya juga orang-orang di sekitar gereja. Berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, tandanya kita memiliki sebuah PR besar untuk mempelajari bahasa-bahasa baru yang mungkin di dalam pendidikan formal kita tidak pernah mempelajari bahasa itu. Namun di dalam pendidikan spiritual, mungkin dari kecil kita sudah akrab dengan bahasa itu, yang mana yang kita kenal dengan bahasa kasih, yang mana bahasa yang berusaha untuk mengerti bukan hanya sekedar simpati, melainkan empati dan juga permenungan secara pribadi untuk saling mengenal antar sesama makhluk hidup, khususnya juga anak berkebutuhan khusus sebagai sesama manusia. Jadi saya rasa itu adalah sebuah PR besar bagi kita, gereja, yaitu untuk mengerti dan menyampaikan bahasa kita dan bahasa mereka dalam bentuk bahasa kasih yang diajarkan oleh Kristus.